Musa? Benar nggak? Padahal Nabi Musa benar, dia termasuk Rasul Allah. Kemudian sekarang dibangkitkan, sekarang dia bawa ajarannya, kita ikut ajaran dia, maka kita termasuk sesat. Padahal itu nabinya benar, asli. Kalau yang nabi asli aja begitu, bagaimana Pak Siti kan Musate kan dulu saya ceramah di salah satu lapas tahanan, habis sampai ceramah segala macam tuh, wah banyak orang. Saya lihat ada perempuan yang lagi jemput, ini yang apa? Kayak tahanannya nyuci. Saya tanya, siapa tuh? Itu Lia Eden. Yang aku Jibril. Saya bilang, Jibril nyuci baju. Ini aja luar biasa. Insyaallah luar biasa hebat kalau sini. Jibril ditangkap. Nabi ditangkap. Masa aku kita minta mudah-mudahan dijauh ditangkap lagi aman kita dan insyaallah. Ya masya Allah. Nah, wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, percaya sama hari akhir, hari kiamat, wajib kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di alam dunia ini, wajib doa buat kita. Ada yang namanya alam kubur, ada yang namanya hari akhir itu bukan hanya sekedar surga dan neraka, Pak, bukan. Dari kitab ini juga ada hadis bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin kata Nabi. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah dijelaskan antara seorang hamba dengan surga ternyata ada 7 tahapan di situ. Jadi ternyata alamul akhirat bukan hanya satu, bukan hanya surga, bukan hanya apa? Neraka. Awalnya yang pertama daripada alamul akhirat itu apa? Al-maut, kematian. Jadi kalau ada orang pengen masuk surga harus apa? Harus apa? Mati. Gak bisa mati. Kita bukan Nabi Isa, kita bukan Nabi Khairi. Kalau pengen masuk surga harus mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Mau mati? Hah? Saya baca pakai kami. Yang pertama kematian, wajib kita yakin itu akhirat namanya. Alam kubur, akhirat udah berlaku tuh Pak. Nih capeknya kita ngaji sekarang malam-malam, capek habis puasa, emang rada-rada ngantuk kita. Tapi kita paksain buat ngaji, lelah kita. Iya, besok ketika di alam kubur baru kita terasa di situ balasannya. Sekarang nggak kelihatan balasannya. Karena bukan di sini tempat balasannya, laparnya kita, hausnya kita, tarawih kita, semua amal-amal kita, balasannya nanti di alamul akhirat. Sekarang tak kelihatan, karena dunia darul amal, dunia itu tempatnya beramal. Laisa darul jaza, bukan tempatnya minta balasan. Jangan minta balasan di mana? Di dunia. Jangan, bukan tempatnya. Entah darul akhirah, darul jasa. Yang namanya al-akhirah itu, hari akhirat itu baru darul jasa, tempatnya balasan, bukan tempatnya beramal. Kalau udah masuk dalam kubur, tuh di situ tempat balasannya. Jangan nanyain sembahyang, jangan nanyain ngaji. Jangan kalau udah masuk mana? Ke kubur, bukan tempatnya. Di situ tidak balasannya doang. Ya Allah, alhamdulillah untuk gua sekali. Kenapa? Ada lampu nerangi kubur gua satu. Ada lampu yang nerangi karena supaya kita jadi cahaya di dalam kubur kita. Masya Allah. Itu kita baru terasa di situ. Orang pada kegelapan, kita enggak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lampu, walaupun lampunya redup.
Habis bayang zohornya jam 3 kurang 5. Oh, baru terasa kita, Masya Allah, ada kipas angin, nggak panas, nggak panas kubur kita. Apa yang menyebabkan itu? Tuh yang tadi kita bawain buat orang buka puasa, tuh yang tadi kita beliin buat orang buat orang buka puasa, sedekah yang kita keluarin, itu yang akan membuat sejuk kubur kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, luas kubur kita sebagaimana yang kita minta, mudah-mudahan kuburnya diluasin sama Allah. Apa yang menyebabkan luas kita? Tuh tidak makannya kita, tidak minumnya kita dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib. Puasa Ramadan yang kita kerjakan akan meluaskan kubur kita nanti. Masya Allah, udah terang kuburan kita, ada AC-nya, luas kuburan kita. Kita minta lagi, mudah-mudahan kuburnya dijadikan apa? Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Masya Allah, udah terang, udah sejuk, udah luas, ada tamannya lagi. Apa yang menjadikan taman nih Pak? Duduknya kita di majlis ilmu, insya Allah nanti akan jadi taman di dalam kubur. Jangan mintanya, jangan di sini, jangan di sini. Entah kalau percaya mati dah. Tuh kata Nabi, wajib buat kita wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Wa tu'minu bil qadari, beriman tentang qadar Allah, tentang ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu yang baik ataupun yang jelek. Emang semua adalah ketentuan dari Allah. Qala, dijawab sama Nabi seperti itu. Ini orang jawab lagi, sadaqah, benar. Yang nanya dia, yang jawab yang membenahi dia. Faqala fa'akhbirni 'anil ihsan. Kemudian tanya lagi, fa'akhbirni 'anil ihsan. Tadi pertama Islam, kedua iman, yang ketiga ihsan. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa ihsannya? Kebaikan itu apa? Akan menjadi sebuah kebaikan. Apa? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha, bahwasanya engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, ya, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, maka jikalau kamu tidak mampu melihat Allah, fa'innahu yaraka, Allah lihat engkau. Artinya semua amal-amal kita semuanya harus kita landaskan kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu adalah karena Allah, maka itu adalah ihsan. Paham? Ihsan, sandarkan semua perbuatan-perbuatan kita, sandarkan semua perkataan-perkataan kita, amal-amal kita, semuanya kita sandarkan kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Artinya sandarin semuanya karena Allah. Kalau itu semua kamu kerjakan karena Allah, apapun itu bentuknya, apapun itu pekerjaannya, maka jadilah itu sebuah kebaikan. Ihsan. Jadi bukan hanya sekedar sholat, apa saja jadi kebaikan. Yang penting semuanya disandarin kepada siapa? Allah. Makan jadi karena Allah, kata kita karena Allah, jadi kebaikan. Minum karena Allah, jadi kebaikan. Kerja karena Allah, dagang karena Allah, usaha karena Allah. Semuanya ketika kita sandarkan kepada Allah, fahuwa ihsan, maka jadilah itu ihsan. Jadilah kebaikan. Makanya nggak boleh, kan mereka udah disampaikan ke hadis, jangan sekali-kali wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan pekerjaan sekecil apapun kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan itu jangan kamu remehin. Jangan. Kan katanya akhfallahu ta'ala salasan fi salasin.
perkara yang disembunyikan sama Allah di dalam 3 perkara. Yang pertama, ridhahu fi taati. Allah sembunyikan keridhaan Allah di dalam setiap kebaikan-kebaikannya. Di dalam setiap kebaikan, di situ pasti ada apa? Ridha Allah. Wala tahqiranna, maka jangan sekali-kali kamu menganggap remeh daripada minat ta'ati syai'an, dari kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Jangan kamu sepelekan itu. Jangan kamu sepelekan ketika kamu pindahkan paku dari jalanan, kamu pindahin ke tempat sampah. Jangan kamu sepelekan. Sekecil itu, di situ ada ridha Allah. Paham maksudnya? Di situ ada ridha Allah. Allah sembunyikan keridhaannya di dalam setiap kebaikan-kebaikan apa saja. Kalau di dalam pengajian kita ngaji ada ridha Allah, pantas nggak? Pantas. Kalau dalam sembahyang ada ridha Allah, wajar. Kalau kita baca Quran ada ridha Allah, wajar. Tapi ketika kita nuntun nenek-nenek nyebrang ke jalanan, masya Allah, di situ ternyata ada ridha Allah. Wala tahqiranna min ta'ati syai'a. Jangan sekali-kali kamu anggap remeh kebaikan sekecil apapun itu, karena di dalam kebaikan itu pasti ada apa? Ada ridha Allah. Nih kita ngaji begini, malam-malam yang kita cari apa? Yang kita cari apa? Kita gak makan dari pagi sampai sore, yang kita cari apa? Ridha Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tuh yang kita cari ridha Allah. Di mana ridha Allah? Di semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, di situ ada ridha Allah. Tuh garis bawah. Yang kedua kata Nabi, Allah sembunyikan wa qadabihi fi maksiyati. Allah sembunyikan murkanya Allah. Allah sembunyikan marahnya Allah. Allah sembunyikan azabnya Allah di dalam setiap perbuatan kejahatan, kemaksiatan. Apapun maksiat itu, sekecil apapun maksiat itu, sebesar maksiat apapun maksiat itu, di dalam perbuatan maksiat itu pasti ada apa? Pasti ada murkanya Allah. Allah marah bukan hanya sama orang yang main judi, Pak. Kalau Allah marah sama orang yang main judi, pantas nggak? Allah marah bukan hanya sama orang yang tak sembahyang, wajar. Kalau orang tak sembahyang Allah marah, Allah murka, wajar. Tapi ternyata Allah juga marah ketika ada orang pulang sembahyang numpang sendal. Paham? Di perbuatan dosa sekecil itu, wala tahqiranna minal maksiati syai'an. Jangan sekali-kali kamu remehkan daripada perbuatan maksiat sekecil apapun, karena di dalam perbuatan maksiat itu, sekecil apapun di situ perbuatan maksiat, di situ tersimpan murkanya Allah, marah Allah. Yang terakhir, Allah simpan apa? Waliyuhu. Allah simpan wali-walinya Allah di antara makhluk-makhluk Allah. Wala tahqiranna ahadun min syai'an. Jangan sekali-kali kamu meremehkan orang yang ada di sekitar kamu, karena bisa jadi yang kamu remehkan itu adalah siapa? Wali Allah. Jangan ya tuh orang hebat amat ya. Ya tuh orang bodoh amat ya. Kotor amat pengajunya. Nggak tahunya sehari sholawatnya 20.000. Ya kita lihat orang kayak begitu amat tampangnya, jelek amat, kotor amat, nggak mau kita deketin, kita sepelein tuh orang. Nggak tahunya wali min auliyaillah, 30 juz Al-Quran hafal. Jangan kau sepelekan itu, karena bisa jadi di dalam itu adalah mereka wali-wali umat Allah. Masya Allah. Qala fa'akhbirni anisa'ah. Kemudian yang keempat, orang itu bertanya, akhbirni anisa'ah. Yang pertama tentang apa? Yang pertama tentang, yang kedua, yang ketiga,
Bisa. Yang keempat, akhbirni Anissa. Kabarkan kepada aku wahai Muhammad Anissa tentang hari kiamat. Kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Kemudian Nabi bilang apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Dan jawab Nabi. Ketika ditanya tentang Islam, dijawab. Ketika ditanya tentang iman, jawab. Ketika ditanya tentang ihsan, jawab. Tapi ketika akhbirni Anissa, kapan hari kiamat? Nabi tidak jawab, karena itu bukan hak prerogatif Nabi. Tidak ada yang tahu tentang itu. Makanya Nabi bilang, man mas'ulu anha, ya tidaklah yang ditanya atas kiamat itu bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kalau bahasa kita, tahuan dulu. Tidak dijawab Nabi. Karena itu bukan hak Nabi. Tidak bisa untuk menjawab itu. Tentang hari kiamat, tentang roh, itu hak prerogatif siapa? Allah. Kemudian fa'akhbirni an amaratiha. Oh ya udah, katanya orang, oke. Sekarang saya tanya, apa tanda-tandanya kiamat? Tadi waktu nanya kapan kiamat, dijawab dong? Dijawab Pak? Enggak. Kemudian dia nanya yang kedua, apa? Akhbirni an amaratiha. Ya udah, kalau begitu apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya? Qala antani dan ammatu rabbataha. Baru dijawab Nabi. Kalau kapannya kan dijawab. Tapi ketika ditanya tanda-tandanya, nanti ini tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Ada alamatul kubra, ada alamatul sughra. Ada tanda yang besar, ada tanda yang apa? Kecil. Kalau yang kecil masih ada apa? Jauh dikit lah. Tapi kalau sudah untuk tanda-tanda yang besar, apa tanda-tandanya? Yang pertama, antari dan ammatu rabbataha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwasanya telah lahir daripada anak tuannya. Maksudnya ada budak perempuan, kemudian tuannya berhubungan dengan dia, lahir. Padahal itu perempuannya budak, lahir akan lahir anak-anak daripada tuannya. Kalau budak boleh, bukan pembantu. Ya beda nih. Jangan pulang ngaji kan, kata Ustaz boleh boleh. Lu tidur sih nanti. Ya, maksudnya di sini budak perempuan. Ya, kalau pembantu, ya, jadi dia tidak termasuk. Nah, budak itu boleh diperlakukan seperti itu, ya, diperlakukan hal yang seperti itu boleh. Karena memang sudah dibayar, sudah dibeli nanti. Semua jiwa raga sudah dibeli, semua segala macam. Tapi sekarang sudah tidak ada itu. Apa ini maksudnya? Kata ulama, antari dan amat rabbataha, sudah banyaknya nanti anak-anak yang durhaka sama orang tua. Kalau melihat zaman sekarang sudah ada belum? Sudah. Kemarin saya nonton TV, ada seorang anak habis bunuh bapaknya. Di TV dia berita ada seorang anak bunuh ayahnya. Coba, Masya Allah. Tahap mudah-mudahan anak kita jalan anak yang soleh. Dan Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Ya, ini anak-anak yang durhaka. Wa antara khuffatal ghuraqal alati alata lima asai yatatawwaluna fil dunya. Kemudian ada tanda-tandanya. Ada yang pertama, katanya banyaknya nanti anak-anak yang durhaka sama kedua orang tuanya, berani bentak-bentak orang tuanya, mamanya, bapaknya, kadang-kadang kasar ngomongnya,
gara-gara yang kayak begitu. Masya Allah. Kita kayak seorang paling hebat banget, mak kita di kampung kita panggil mak daripada kata dia kawal, mendingan di sini aja. Di rumah saya udah tinggal di rumah saya aja. Tinggal semua segala macam. Oh kelihatannya bagus kan? Kelihatannya bagus kan? Daripada di kampung mak sendirian apa segala macam, mendingan di rumah kita tuh. Berangkat kita kerja, berangkat kita dagang, berangkat kita usaha. Mak, jagain anak saya ya mak. Ada? Jagain anak saya ya mak. Saya mau kerja, saya mau dagang, saya mau usaha. Bini kita gitu juga, dagang, kerja, usaha dan lain sebagainya. Datang. Ternyata semua suruh jagain apa? Ini. Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah, Masya Allah. Pulang kerja, udah capek-capek, macet, udah begitu ditilang oleh lima polisi. Di kantor habis diomelin sama siapa? Sama bos pimpinan. Sampai di rumah kita lihat anak kita benjol, jatuh. Kira-kira parah apa enggak? Habis tuh kita kunjung-kunjung. Habis itu kita omel-omelin, mak, kagak punya mata apa, pegang amat sih, tolong amat sih, saya kan capek-capek nyari duit kerja ini itu. Habis itu mak kita dilakukan kayak begitu. Habis itu kita yang kayak begitu, Masya Allah, sakit mak hatinya. Nangis tuh hatinya tuh, nangisnya seorang ibu, menangis hatinya daripada seorang ibu kalau itu. Hancur itu semua amal-amal ibadah kita gara-gara itu susah. Ada nilainya demi Allah, ada nilainya. Ridallah fi ridallah wa sakhatullah fi sakhti walidayhi. Gak ada nilainya kita kalau kayak begitu. Habis gitu. Yang kedua yang bisa menjadi sebab tanda wa antara kufar al-quratul 'alata 'ala as-sa'ati yatatawwaluna fil dunya. Ya, Masya Allah. Ya, bahwasanya engkau melihat ada orang-orang yang tadinya miskin. Kita lihat tuh ada orang tadinya miskin, Al-Quran yang dia tadinya jamaah belanja, ada tuh dia juga nggak pakai sendal, nyeker, orang di atasan, ya kerjanya berbala kambing kata Nabi. Dia tak tahu waduna filmnya, pas dia mampu berlomba-lomba nih di antara satu dengan yang lainnya untuk membangun lebih hebat, bangunan yang lebih mewah dan lain sebagainya. Dulunya hanya sekedar tukang berbala kambing, hanya tukang berbala kambing, nyeker, kagak pakai sendal, nggak pakai apa. Tadi ada yang nanya sama saya, Habib di Kebayoran, saya mau beli sendal lilit di mana? Ada yang kenal sendal lilit kan? Sendal lilit kan? Berarti udah tua. Sendal lilit. Sendal lilit tanya. Kata Nabi salah satu di antara tanda-tanda min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, nanti akan terlihat ada orang yang tadinya miskin, papa, dia nggak punya apa-apa, kerjaannya hanya gembala kambing, nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Terus dia melakukan kayak begitu. Tiba-tiba ketika pada saat itu ditemuin ada minyak di situ, kemudian ayah dia bangun berlomba-lomba semuanya, akhirnya saling bangunan berlomba-lomba main mewah-mewahan. Lihat segala tuh Jazirah Arab yang dulunya semuanya gembala sekarang dia mau berlomba-lomba, nggak mau kalah dia. Ya, Dubai nggak mau kalah karena di Mekah ada menara yang begitu tinggi. Dia bikin lagi bangunan tertinggi di dunia, Masya Allah. Dia bikin, dia nggak mau kalah. Kalau di sana ada salju, di sini harus ada salju. Begitulah ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang materialistis pada saat itu, padahal mereka dulu adalah orang-orang yang miskin dan papa. Kemudian setelah dia mampu, dia berlomba hanya dunia dan dunia. Kalau udah
seperti itu termasuk min asrosina, tanda-tanda dari apa? Hari kiamat. Ya Allah, udah ada belum? Sudah dekat belum? Masya Allah. Tuh. Dan kemudian sunnah talaqah, pergi doa. Kalau istu Madinah, dia tuh sambil bingung melihat tahu-tahu dia orang apa? Habis nanya tuh datangnya kagak diundang, pulangnya cuma hilang. Datangnya kagak ada yang kasih update tuh orang, mau dibilang jauh, mau masih aman, mau dibilang dekat, gak ada yang kenal, rapi, bersih, putih, tampangnya dan lain sebagainya, duduknya dekat Nabi Muhammad, nanya dengan nanya pertanyaan, akhirnya pamit pulang, begitu aja pulang ujuk-ujuk. Akhirnya apa kata sahabat itu kalinya? Ini udah semua. Jaga itu ya. Nabi lihat kondisi sahabat dalam keadaan bingung. Subhanallah. Kemudian Nabi bertanya, apa kata Nabi Muhammad? Ya Umar. Yang ditanya siapa? Umar. Kenapa? Ya Umar. Karena yang rada-rada bergetar siapa? Dia rada-rada bergetar di Umar. Makanya Nabi tanya Sayyidina Umar, ya Umar, atadri marisa'il? Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang datang? Tahukah engkau siapa yang datang tadi? Yang bertanya kepadaku, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, wa akhbirni anil sa'at. Tahukah engkau siapa Umar? Fakala, kemudian kultu, aku menjawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Faqala, kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibril. Itu yang datang siapa? Jibril ala suratil insan, dalam bentuk manusia, bukan wujud aslinya. Wujud aslinya nggak sampai, sayapnya aja kalau begini tertutup tuh langit satu lembar dengan sayap kanan. Makanya pernah ada dalam kitab Azkar An-Nawawi diceritain Nabi disuruh keluar sama Jibril, kemudian setelah keluar Nabi ditutup sama apa namanya sayapnya Nabi. Nabi pakai kostum, kelihatan Ka'bah, padahal Nabi di Madinah. Ka'bah ada di mana? Di Mekah, 490 kilo. Seperti ditutupin begitu kelihatan. Ada Ka'bah, Masya Allah. Kaget dan bukan Ka'bah yang Nabi kaget. Ada Nabi lahir di situ. Yang menjadi kaget Nabi, kenapa? Itu orang lagi sembahyang jenazah banyak banget yang dibayangin. Satu riwayat bilang 70.000 yang dibayangin. Nah, siapa itu yang meninggal? Jibril. Hebat amat itu yang meninggal. Yang banyak banget yang dibayangin jenazah itu siapa yang dibayangin? Kok banyak banget? Itu para malaikat sedang menyembayangi jenazah. Emang siapa yang dibayangin? Yang dibayangin siapa? Malaikat. Nah, kalau malaikat yang dibayangin hebat kan orang? Kita hanya menanya siapa itu? Kok sampai-sampai para malaikat 70.000 mereka membayangin itu jenazah itu? Itu sahabat ya Rasulullah. Emang apa amalannya kok bisa sampai malaikat yang menyembayangi 70.000 malaikat membayangin jenazahnya dia? Apa kata Nabi? Kata malaikat Jibril, itu orang nggak pernah tinggal membaca surah Al-Ikhlas kapan dan di mana saja. Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan aja yang sering dibanyakin mari baca itu. Disbayang sama 70.000 malaikat, insyaallah. Oke, kita baca dulu kalau kita tahlil. Oke, itu kalau kita lihat kata Fa'in Nahu Jibril, kata Nabi Muhammad itu yang datang adalah siapa? Atarakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kamu. Amin. Datangnya dia kepada kamu, datang itu Jibril kepada kamu
yu'allimukum dinakum, dia ingin mengajarkan kepadamu tentang agama kamu. Tuh, jadi datangnya Jibril sengaja dia nanya di hadapan orang-orang supaya sahabat apa? Dengar tahu, inilah dasar daripada dalil tentang adanya rukun Islam dan rukun apa? Iman. Jadi dia nih, ada orang yang mengatakan tidak ada yang namanya rukun Islam, nggak ada dalilnya dan lain sebagainya. Inilah dalil daripada tentang rukun Islam. Ada susani fi fadil ikhlasi wa tahrimir riyah. Ya, ini adalah nanti pelajaran yang kedua, yaitu tentang keutamaan ikhlas wa tahrimir riyah, dan juga tentang menjelaskan tentang haramnya riyah tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, bisa kita bertemu pada minggu yang akan datang insya Allah. Ya, kita isi malam-malam Ramadan dengan banyak kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa